keadaan tambak yang udah dipanen. Walaupun udah dipanen, Jangan pasti gerak ada aja ikan yang pakai tersisa di tambak ini. Ini ada ikan baramundi yang kelilit jaring, benar-benar gak ada harga dirinya ikan baramundi di sini. Ada juga ikan bulan-bulan yang berceceran di sini, dan di dalam air tuh banyak banget kan. Lanjut kita coba cari ikan lagi, dan kalian jangan salfok, di dekat siput lumpur ini ada ikan loh guys. Tapi nggak tahu lah nama ikan ini ikan apa. Wah, ternyata masih ada ikan yang lincah banget di sini. Kira-kira itu ikan apa ya yang lincah banget? Ini ada ikan yang lagi berjemur, kita ambil aja soalnya ukurannya lumayan besar dan masih segar guys. Lumayan loh dibawa pulang. Hampir aja aku injak ikan ini, dan ikan ini adalah ikan kiper. Ikan ini terkenal dengan durinya yang tajam dan memiliki bisa kalau kena kulit sih auto bisa demam guys kalau kalian tidak biasa. Dan ini aku menemukan kepiting bakau. Rupanya capitnya cuma satu doang, dan karena ini nggak dijual dan pengen dikonsumsi aja, jadi lumayan banget guys. Dan terakhir kita menemukan udang windu, dan ukurannya mirip banget dengan ukuran lobster guys. Beginilah keadaan tambak yang udah Seorang pria datang ke proyek untuk memeriksa kualitas helm keselamatan. Tak disangka helm itu langsung rusak hanya dengan diketuk ringan. Dia langsung menegur mandor karena menggunakan helm seperti ini. Menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak menghargai nyawa para pekerja. Namun mandor dengan sombongnya menganggap pekerja baru ini terlalu banyak ikut campur. Tanpa banyak bicara langsung memukulinya. Bahkan menyeretnya ke halaman belakang untuk dikubur hidup-hidup secara diam-diam. Tanpa dia tahu, mandor ini sedang cari masalah besar. Karena pria itu sebenarnya adalah putra dari ketua perusahaan. Baru saja pulang dari kuliah di luar negeri untuk melatihnya. Sang ayah menyuruhnya menyamar sebagai pekerja biasa dan kerja dari bawah. Begitu sampai di pintu proyek, dia langsung melihat para pekerja hanya makan bubur dan sayur asin. Sementara mandor makan enak setiap hari. Jelas terlihat dana proyek telah diselewengkan. Saat melapor masuk, mandor bahkan menyuruhnya beli helm murahan seharga $300. Begitu diuji, helm itu langsung pecah di tempat. Dia langsung marah dan menegur mandor karena main-main dengan nyawa orang. Namun mandor hanya tertawa sinis. Lalu tanya apakah dia masih mau kerja atau tidak. Pria itu langsung membongkar korupsi mandor di depan umum. Namun tak ada satupun pekerja yang berani bicara. Ini membuat mandor semakin berani. Langsung memecatnya di tempat. Saat pria itu hendak mengungkap identitasnya, manajer datang, langsung menampar mandor di depan semua orang. Lalu berkata bahwa orang-orang di sini bukan orang sembarangan. Menyuruh mandor untuk hati-hati. Kemudian manajer menatap pria itu dan tanya apakah dia kenal pejabat. Tapi pria itu tidak ingin membuka identitas. Dia hanya menggeleng dan bilang tidak punya koneksi. Mendengar itu manajer langsung ubah sikap. Mengatakan bahwa kalau ingin bertahan hidup di proyek ini, harus ikuti semua aturan darinya. Biaya hidup dan semua pengeluaran ditentukan olehnya. Bahkan gaji para pekerja juga hanya akan dibayar kalau memenuhi syarat. Namun satu kotak teh harganya sampai $2.000. Hal ini membuat para pekerja yang miskin mulai protes. Tapi manajer hanya tertawa sinis. Bilang kalau tidak mau beli, silakan mengundurkan diri sekarang juga. Pria itu baru sadar. Proyek milik keluarganya ternyata penuh dengan tikus korup. Dia langsung menelepon asistennya. Menyuruhnya segera datang ke proyek. Setelah itu dia berjalan ke depan manajer. Mengungkapkan identitas aslinya. Dan mengatakan bahwa hari ini semua kebusukan akan dibongkar. Tapi manajer tidak percaya. Langsung mengayunkan tinju ke arahnya. Lalu menyeretnya ke halaman belakang untuk dikubur hidup-hidup. Tidak lama kemudian, asisten